Mengenal teori fungsionalisme struktural. Banyak orang percaya bahwa teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang paling dominan di dalam sosiologi. Pendapat seperti itu misalnya datang dari Robert Nisbet yang mengatakan teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang sangat penting pada abad ini. Atau pernyataan dari Kingsley Davis yang mengatakan bahwa setiap analisis yang bukan merupakan analisis fungsional bukanlah analisis sosiologis. Pernyataan-pernyataan mereka ini telah menimbulkan perdebatan luas karena banyak sosiolog yang tidak ingin berada di bawah payung fungsionalisme struktural. Tentu tidak semua orang sependapat dengan Robert Nisbet atau Kingsley Davis yang merupakan pendukung-pendukung dari teori ini. Para pengkritik teori ini tidak setuju kalau analisis sosiologis disamakan dengan analisis fungsionalisme struktural karena masih ada perspektif-perspektif lain di dalam sosiologi. Guna memperoleh pemahaman yang tepat tentang apa itu fungsionalisme struktural, maka kita akan melihat terlebih dahulu sejarah perkembangan dari teori itu dan definisi dari fungsionalisme struktural. Pertama, sejarah perkembangan teori fungsionalisme struktural. Ada 3 sosiolog klasik yang mempunyai pengaruh terhadap kelahiran teori fungsionalisme struktural, yakni Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emil Durkheim. Comte memiliki konsep yang normatif tentang masyarakat yang baik. Kebaikan dalam tanda petik adalah segala sesuatu yang mempunyai kontribusi untuk mempertahankan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat yang baik menurut Comte adalah masyarakat yang selalu berada dalam equilibrium atau berada dalam keseimbangan seperti yang terjadi sebelum Revolusi Prancis. Dan pandangan Comte ini sangat mempengaruhi kemudian teori fungsionalisme struktural tentang kontribusi bagian-bagian untuk kebaikan seluruh sistem. Herbert Spencer membandingkan masyarakat itu dengan organisme biologis, tumbuhan atau hewan. Ada beberapa kesamaan antara organisme yang disebut organisme sosial dan masyarakat. Jadi ada kesamaan antara organisme biologis itu dengan masyarakat sebagai organisme sosial. Pertama, keduanya mengalami pertumbuhan. Jadi baik organisme biologis, tumbuhan atau hewan mengalami pertumbuhan, demikian juga masyarakat mengalami pertumbuhan. Keduanya berkembang dalam besar dan kompleksitasnya, ya, dan berkembang ke arah semakin berbeda, semakin menunjukkan banyak perbedaan. Jadi baik organisme biologis maupun masyarakat, ya, berkembang dalam kompleksitas. Semakin besar dia semakin kompleks. Demikian juga dengan masyarakat. Semakin besar masyarakat dia semakin kompleks. Semakin banyak diferensiasi tugas. Ya. Ketiga, baik organisme biologis maupun organisme sosial atau masyarakat, ya, semakin banyak diferensiasi di dalam struktur, semakin banyak juga diferensiasi di dalam fungsi. Semakin banyak struktur, semakin banyak fungsi juga. Dan keempat, bagian-bagian dari organisme biologis dan bagian-bagian dari organisme sosial atau masyarakat berhubungan satu sama lain. Ini juga sangat mempengaruhi pandangan teori fungsionalisme struktural. Dan terakhir, bagian dari organisme biologis dan masyarakat dapat dilihat sebagai satu organisme yang berdiri sendiri. Jadi, bagian itu bisa menjadi satu realitas tersendiri, entity tersendiri.
Itu beberapa pandangan dari Herbert Spencer yang coba membandingkan organisme biologis, ya, hewan atau tumbuhan, dengan organisme sosial, yakni masyarakat. Dan ketiga itu Emil Durkheim. Ya. Perhatian Durkheim terhadap fakta-fakta sosial, ya, mencerminkan perhatiannya terhadap bagian-bagian masyarakat serta hubungan di antara bagian-bagian itu dan dampaknya bagi masyarakat sebagai satu keseluruhan, sebagai satu sistem sosial. Jadi sistem sosial memiliki komponen-komponen atau bagian-bagian, ya, dan bagian-bagian itu berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan, yakni satu sistem sosial. Teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya pada sistem sosial sebagai satu keseluruhan, ya, dan memperhatikan dampak dari berbagai komponen-komponen yang berbeda-beda itu terhadap keseluruhan. Ya. Jadi mereka melihat bagian-bagian dari sistem tersebut, ya, yang memberikan kontribusi positif terhadap operasionalisasi masyarakat atau terhadap eksistensi dari masyarakat itu. Baik, itu kira-kira sedikit mengenai sejarah perkembangan teori fungsionalisme struktural atau pemikir-pemikir sosial yang telah turut membangkitkan lahirnya teori fungsionalisme struktural. Kedua, pengertian fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural adalah satu perspektif yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, di mana bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Dan kemacetan pada salah satu bagian akan menimbulkan kemacetan pada keseluruhan sistem. Contoh, bisnis penerbangan di bandara misalnya. Bisnis penerbangan itu melibatkan sejumlah unsur, sejumlah komponen. Ada pilot, ada pramugari, ada penjual tiket, ada penjaga menara, ada bermacam-macam. Dan seturut pandangan ini, ya, bisnis penerbangan itu akan berjalan lancar kalau masing-masing komponen itu menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan pada salah satu komponen akan menimbulkan kemacetan pada seluruh sistem. Kalau pilot mogok, maka pesawat tidak bisa diterbangkan. Atau kalau penjaga menara mogok, ya, juga penerbangan tidak bisa dijalankan. Jadi kemacetan pada salah satu komponen akan menimbulkan kemacetan pada keseluruhan sistem. Oke. Teori ini juga melihat bahwa perubahan pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan menciptakan perubahan pada bagian yang lain. Jadi kalau seorang pilot tadi mogok, maka harus diganti. Demikian juga kalau penjaga menara ada yang mogok, maka peran itu bisa diambil oleh orang lain, oleh pihak yang lain. Sehingga bisnis penerbangan masih bisa berjalan. Ya. Jadi kemacetan pada salah satu komponen, ya, akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain. Oke. Analisis fungsionalisme struktural diinspirasi oleh perkembangan organisme biologis yang sangat tergantung pada bagian-bagian, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Herbert Spencer dalam sejarah perkembangan teori ini tadi. Asumsi dasar dari teori ini adalah semua elemen kehidupan masyarakat itu berfungsi atau fungsional, sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berfungsi. Walaupun pandangan ini kemudian diperbaiki oleh Robert Merton, salah satu pendukung dari teori ini, yang mengatakan bahwa tidak semua elemen itu fungsional. Ada juga elemen-elemen yang tidak berfungsional atau mengalami disfungsi. Tetapi secara ekstrem, teori fungsionalisme struktural ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada fungsinya, termasuk hal-hal yang kita anggap tidak baik.
Misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu ada gunanya. Dan Herbert Gans mengemukakan fungsi-fungsi positif dari kemiskinan. Dia menyebutkan sekitar 23 fungsi kemiskinan dari segi perspektif ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ya. Atau peperangan. Peperangan itu juga ada fungsinya, ya. Berfungsi, ya. Ada gunanya. Sakit juga itu ada fungsinya, kematian itu ada fungsinya, dan lain-lain. Tapi sebagai seorang pemikir sosial, kita selalu bertanya, fungsional untuk siapa dan tidak fungsional untuk siapa. Kita harus selalu secara kritis melihat bahwa fenomena tertentu itu fungsional untuk kelompok tertentu, tetapi tidak fungsional untuk kelompok yang lainnya. Sakit fungsional untuk dokter, mungkin untuk produsen alat-alat kesehatan, tapi tidak fungsional untuk si sakit dan keluarga pasien. Saya kira pembahasan kita tentang atau pengenalan tentang teori fungsionalisme struktural ini sampai di sini. Kita masih akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya yang berkaitan dengan fungsionalisme struktural. Sekian dan terima kasih.